Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita buka kitab Matan Jubad. Di awal-awal pembukaan itu kitab Matan Jubad, kitab Narjoman Fikih 1000 baris, tulisan karangan Ibnu Ruslan. Di dalam pembukaannya beliau mengatakan, dalam satu syair awal-awalnya beliau mengatakan, wa kullu man al-alimu bi ilmihi lam ya'malan muazabun min qabli ubadil wasan. Wa kullu al-alimu, bermula orang alim, bi ilmihi, dengan ilmunya orang alim, lam ya'malan, enggak beramal, tidak beramal. Muazabun, diajab siapa alim, muazabun, diajab siapa alim, min qabli ubadil wasan, sebelum diajab para penyembah berhala, dia duluan. Orang-orang yang berilmu, mereka tidak mengamalkan, maka dia akan disiksa di neraka lebih dulu daripada para penyembah berhala. Para penyembah berhala ntar dulu, yang disiksa pertama kali adalah orang berilmu, orang-orang alim yang gak mengamalkan ilmunya. Karena biasanya juga begitu. Kalau dalam kitab Ta'limut Ta'lim disebutkan apa itu manfaat daripada ilmu, nasrubihi, menyebarluaskan ilmu, memberitahu kepada orang banyak tentang suatu hal, tentang hukum-hukum Islam, hukum-hukum agama Islam, dan juga pertama kali menggunakan untuk dirinya sendiri. Dia tahu itu halal, tapi dia nggak kerjakan. Dia tahu itu haram, tapi dia ubah caranya supaya menjadi halal. Yang haram diubah menjadi halal. Segala macam dalil yang dia paksakan menurut otak dia paksa. Supaya apa? Supaya menjadi halal. Padahal dia udah tahu itu dari dulunya Allah udah melarang, tapi dia usahakan menjadi sesuatu yang halal. Maka dari itu kan banyak banget di antara kita ini yang kita lihat tuh, kita sedih ngelihatnya, miris baca ini sekali, 2 kali, 3 kali, 5 menit, 1 menit, 10 miliar datang kepada Anda. Itu kebohongan luar biasa yang disebarkan. Dari pengalaman-pengalaman saya mengamalkan zikir, sholawat, itu bukan sebentar, masanya lama. Terutama yang paling saya senang ketika ada suatu proyek, ada suatu usaha yang sedang kita kerjakan, kita iringi dengan sholawat, kita iringi dengan doa kepada Allah, memohon kepada Allah. Kenapa sih kita bang bersolawat? Pertama, kita melaksanakan perintah Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Nah itu. Yang kedua, kita mendekatkan diri kepada Rasulullah. Bagaimana pembelaan Rasulullah kepada kita umatnya? Bagaimana ketika manusia-manusia ini kesulitan mendapat pertolongan, Rasulullah berusaha membantu kita. Suatu hari Syekh Ali Jabir bercerita, beliau mengatakan suatu saat orang di padang mahsyar udah di depan timbangan mizan, ditimbang amalnya. Ketika ditimbang amalnya, beratnya ke sebelah kiri. Lalu amalnya tinggal sedikit. Lalu dimasukkan lagi, belum bergerak juga, tetap beratnya sebelah kiri. Malah wajah malaikat udah mulai kejam. Lalu ada sedikit lagi amal. Ini rasanya amal saya nggak akan masuk ini ke sini nih. Karena amalan-amalan itu disortir dulu. Yang ada riaknya, yang ada pengen dipujinya. Semua wartawan diundang, semua media dibikin infotainment. Apa itu? Saya udah menyumbang sekian puluh juta, sekian puluh miliar. Sholatnya juga dipamerin, ngajinya juga dikasih lihat. Karena semua amalan itu disortir dulu. Kecuali sholawat. Kalau sholawat, insya Allah Allah tetap langsung menerimanya. Maka dari itu kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan karena amalan sholawat amalan yang tidak ditolak. Begitulah guru-guru kita mengajarkan, memberitakan kepada kita. Lalu ketika amalnya udah pas ditaruh, itu masih kurang, masih berat sebelah kiri. Nah, beliau berkisah, Syekh Ali Jabir, maka malaikat udah bersiap untuk menggiring dia ke neraka. Nah ketika itu datang satu orang laki-laki, dia meletakkan sesuatu yang diambil dari kantongnya, kecil aja, ditaruh, tiba-tiba amalnya berat ke kanan. Sehingga dia heran, siapa Tuhan ini? Padahal dia udah takut tadinya, udah ngeri, takut amalnya nggak cukup. Siapa Tuhan ini? Kenapa satu benda kecil aja bisa memberatkan timbangan ke sebelah kanan, sedangkan yang lain ini kok belum bisa? Kenapa ini kecil aja? Nggak kenal sama saya? Enggak kenal.
Padahal kita udah lama kenal, tapi nggak tahu nama dan belum pernah lihat, ya kan? Nah, ternyata orang itu adalah Rasulullah yang memberi syafaat kepada umatnya. Nah, kemudian dengan itulah kita mendapat tempat yang lebih baik lagi. Apa amalan saya sehingga saya bisa mendapat kemuliaan seperti ini? Nah, laki-laki itu bertanya, orang itu bertanya. Inilah yang saya letakkan di sini adalah bacaan-bacaan salawatmu ketika engkau masih di dunia. Bacaan-bacaan salawatmu kepada saya ketika engkau masih di dunia. Maka dari itu, mari kita memperbanyak salawat. Jangan kurang membaca salawat. Jangan salawat ditawar-tawar. Baca 1000 kali salawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiap hari ada banyak kemuliaan, ada banyak keberkahan, ada banyak kebarokahan waktu, kebarokahan hidup, keberkahan usia dari kita terlalu membaca salawat kepada Rasulullah. Jangan kurangi membaca salawat. Siapa ada masalah, siapa ada kesulitan, siapa ada sedang berusaha, sedang jualan, sedang menangani pekerjaan, apabila ingin usahanya maju, ingin usahanya berkah, ingin usahanya sukses, ikuti dengan doa kepada Allah, disertai awal dan akhirnya membaca salawat kepada Rasulullah. Ucapkan salawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baca 1000 kali, lalu doa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan selesaikan masalah saya ini, banyakkan rezeki saya, datangkan orang belanja ya Allah. Lalu baca lagi salawat 100 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah 100 kali ucapkan doa lagi seperti tadi, terus menerus lakukan gitu, ulang-ulang yang seperti itu. Sambil juga diusahakan, usahanya kudu ada. Kalau yang dagang dirapikan dagangannya, di harganya diatur, jangan terlalu murah. Modalnya 30.000 dijual 60.000. Ya susah kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu susah, nanti orang tawar setengah, pas modal dinaikin sedikit. Jangan seperti itu. Mending kalau 60.000, 120.000 dijual. Modal 30.000 dijual 120.000. Orang nawar 60.000. Masih ada untung. Jangan seperti itu. Kalau udah kelihatan seperti itu, apalagi berbuat curang, apalagi memasukkan barang-barang yang jelek ke dalam, dicampur dengan barang-barang yang bagus, akibatnya orang menjadi rugi. Yang basi dicampur dengan yang masih bagus, orang menjadi rugi. Yang basi buang aja udah. Makanya bikinnya sesuatu diatur. Kalau makanan itu jangan terlalu banyak, jangan buka sekali banyak, ujung-ujungnya jadi basi, jadi nggak gunakan lagi, dicampur dengan yang baru, orang jadi rugi. Kan ada bakteri-bakterinya yang udah kayak gitu, orang menjadi rugi, orang menjadi sakit gara-gara itu. Kita menyelipkan, memarkup harga dari kantor 70 juta kita naikin menjadi 100 juta, 30 masuk kantong. Ini yang kayak begini ini yang bikin susah banget kita mau rajin beribadah. Jangankan ibadah yang lain, sholat malam, sholat duha, sholat sunnah, sholat berjamaah di masjid, baca salawat aja nggak mau. Kenapa? Karena makanan yang kita makan udah bercampur dengan barang yang haram. Maka dari itu kita membaca salawat kepada Rasulullah tiap hari dengan harapan apa? Dengan harapan mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam kebaikan. Pernah saya dengar, apabila kita tidak mendapatkan toriko, jalan, kan ada tuh toriko, macam-macam toriko tuh. Kalau kita tidak dapat itu, baca aja salawat yang banyak. Insya Allah nanti salawat kita, insya Allah Allah akan menuntun melalui bacaan salawat kita menuju ke arah jalannya. Siapa yang sulit dalam kehidupannya, biasakan membaca salawat. Bacakan membaca salawat. Karena siapa yang membaca salawat, au kama qala Rasul, sebagaimana yang dikisahkan oleh dalam hadis, Rasulullah bersabda ketika sahabatnya bertanya, beliau mengatakan, masih terserah engkau, berapa aja baca boleh, tetapi apabila engkau tambah lebih bagus. Ya Rasulullah, bagaimana kalau 50%? Itu juga masih terserah engkau, terserah kamu lah, bahasa kita mah serah engkau. Apabila engkau tambah itu lebih baik ya Rasulullah. Kalau begitu saya membacanya semua, saya baca sholawat pada engkau. Kalau begitu, kalau engkau membaca sholawat terus menerus sebegitu, Allah akan berbuat kepadamu. Pertama, Allah akan menyampaikan hajat-hajatmu. Hajat apa, cita-cita kita, kepengenan kita, Allah akan sampaikan. Cepat atau lambat Allah sampaikan. Allah datangkan keperluan dan hajat kita. Yang kedua, Allah akan menjamin rezekimu. Ada aja rezeki datang. Makanya baca salawatnya jangan sedikit. Ya Rasulullah, saya membaca semua, saya baca salawat. Enggak saya baca yang lain, terus saya baca salawat. Allah akan memberikan engkau rezeki dari arah jalan yang mana engkau tidak duga-duga. Allah akan mendatangkan rezeki engkau, akan menjamin rezekimu. Yang kedua, Allah akan menyampaikan cita-citamu, hajat-hajatmu. Dan yang paling penting,
Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Nah ini betapa pentingnya membaca salawat. Mari kita bersalawat, mudah-mudahan 3 hal ini kita dapatkan. Allah akan menjamin rezeki kita, Allah akan menyampaikan hajat-hajat kita, cita-cita kita, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, insya Allah. Tapi baca salawatnya jangan sedikit. Baca salawat Jibril 2000 kali udah protes. Saya udah baca tiap hari salawat Jibril, tiap malam saya baca 2000 kali, tapi gak kejadian apa-apa. Padahal Rasulullah mengatakan, kama qala Rasul, masita, apabila engkau tertambah, bahair laka, akan lebih baik buatmu. Ya Rasulullah, sampai-sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya membaca salawat aja, terus saya baca terus menerus, puluhan ribu kali. Kalau sudah begitu, Allah akan menyampaikan 3 hal tadi kepadamu: menjamin rezekimu, menyampaikan cita-citamu, dan menghapus dosa-dosamu. Nah, ini 3 hal yang diberikan buat orang-orang yang selalu berselawat kepada Rasulullah SAW, sebagaimana yang disabdakan beliau kepada sahabatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan salawat, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.